Sudah banyak sekali adik-adik kita, pelajar SMP, pelajar SMA, itu sudah terpapar paham intoleransi radikal dan terorisme. Bahkan mereka sudah bisa membuat bom, merakit senjata api untuk diperuntukkan untuk para jaringan-jaringan teroris ini. Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Provinsi Kepri mendukung program Satgas Wilayah Densus 88 untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam mensosialisasikan pencegahan dan penyebaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme di kalangan guru dan para pelajar. Dinilai JMSI Kepri, langkah Satgas Wilayah Kepri Densus 88 ini sangat tepat dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bahaya radikalisme kepada guru dan para pelajar di sekolah. Sementara, kapasitas JMSI Kepri dalam sosialisasi tersebut hanya sebagai fasilitator menjembatani dengan pihak sekolah. Karena dinilainya kegiatan dari Densus 88 ini sejalan dengan program JMSI Kepri, yaitu Ayo Jadi Penulis di kalangan para pelajar. Program Ayo Jadi Penulis sendiri merupakan kerjasama JMSI Kepri bersama sekolah dengan membentuk eskul jurnalis untuk menghasilkan jurnalis sekolah. Sementara Koordinator Satgas Wilayah Kepri Densus 88 Umar Adi Nugroho mengatakan sangat penting untuk dilakukan sosialisasi kepada para pelajar ini agar mereka mengetahui cara menghindari dan mencegah penyebaran intoleran, radikalisme, dan terorisme. Sejauh ini, terkait kasus radikalisme dan terorisme, kata Umar, di kalangan pelajar ini cukup banyak ditemukan. Salah satunya di Bengkulu dan di Jawa, bahkan pelajar ini sudah pandai membuat bom diperuntukkan bagi teroris itu sendiri. Maka dari itu, upaya Polri untuk melakukan pencegahan agar para pelajar ini tidak masuk dalam jaringan teroris, salah satunya, kata dia, melakukan sosialisasi pencegahan dan penyebaran intoleran, radikalisme, dan terorisme di kalangan guru dan pelajar. Adik GZ dan milenial, teramat sangat penting Bapak untuk kita lakukan sosialisasi karena agar adik-adik GZ dan milenial ini mengetahui bagaimana intoleransi itu, kemudian radikal itu bagaimana, setelah mereka intoleransi dan radikal kemudian menjadi seorang teroris itu bagaimana, hukum-hukumnya bagaimana, kemudian cara-cara masuk organisasi jaringan-jaringan teroris ini masuk ke adik-adik itu bagaimana, harus kita jelaskan Pak, agar supaya mereka tahu dan menghindari jangan sampai menjadi bagian dari intoleran, radikal, dan teroris. Itu Pak. Nah, kasus-kasus yang ditemukan oleh Densus sendiri apa kalangan milenial? Banyak sekali kasus-kasus, terutama di seluruh Indonesia, terutama di daerah tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi juga di daerah Batam, tapi semoga saja tidak dengan adanya pencegahan ini Pak. Di daerah Bengkulu, Jawa itu sudah banyak sekali adik-adik kita, pelajar SMP, pelajar SMA, itu sudah terpapar paham intoleransi radikal dan terorisme. Bahkan mereka sudah bisa membuat bom, merakit senjata api untuk diperuntukkan untuk para jaringan-jaringan teroris ini. Jadi upaya kita apa nih yang dilakukan? Upaya kita Polri khususnya, Polri dan khususnya di Tasmenkus 88 ini mengutamakan pencegahan dulu, diutamakan pencegahannya, jadi agar tidak tumbuh
generasi-generasi yang akan menjadi masuk ke dalam jaringan teroris. Itu saja. Jadi memang dikedepankan pencegahan agar tidak muncul lagi bibit-bibit teroris ini. Demikian. Pak, untuk sekolah sendiri program seperti apa untuk mensosialisasikan keterangan sendiri? Kalau untuk sekolahan, Pak, kami sebenarnya ada 2 target. Jadi kami akan memberikan sosialisasi itu kepada tenaga pendidik agar beliau-beliau tenaga pendidik ini pada saat memberikan pelajaran bisa mulai memasuki adik-adik tentang bahaya intoleransi radikal dan terorisme. Kemudian kami juga akan menyasar kepada adik-adik ini agar lebih jelas dan lebih tahu bagaimana intoleransi radikal dan terorisme itu. Terakhir Pak, mungkin himbauan kepada kaum milenial seperti apa nih dari pihak Bapak? Himbauan kami tetap semangat dan selalu menjaga NKRI. Kemudian yang paling penting yaitu jangan menjadi intoleran, jangan pula menjadi radikal, apalagi menjadi seorang teroris. Himbauan yang paling penting, bijak bermedsos, karena mereka sudah mulai masuk dengan doktrin-doktrin itu melalui medsos. Yang paling bahaya karena adik-adik ini setiap harinya melakukan atau memantau atau masuk ke medsos-medsos itu yang paling berbahaya. Oke, terima kasih Pak atas Siap. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.